warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Widianti dengan ekonim 043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Kebudayaan. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dalam banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, sistem dari adat istiadat, bahasa, dari perkakas, dari pakaian, bangunan, dan maupun dari karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya sebagai warisan secara genetis. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Jika kita memperhatikan kebudayaan dari segi wujud, maka jelas bahwa hukum atau hukum adat adalah termasuk dalam kebudayaan yang berwujud ide atau ideal. Kebudayaan dalam wujud ideal ini mempunyai fungsi sebagai untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan demikian, maka hukum adat adalah merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Hukum adat sendiri merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia, adalah merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tadi itu berlaku. Sehingga dengan demikian, hukum adat yang bersumber dari kebudayaan asli Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain. Menurut Profesor Kunchoro-Ningrat, jika ditinjau dari segi wujudnya, maka pada hakikatnya kebudayaan itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Wujud kebudayaan sebagai norma kompleks dari ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Menurut Hilman Hadikusuma, ciri dan sifat hukum adat yaitu ada 1. Tradisional, 2. Keagamaan atau magis religius, 3. Ada kebersamaan atau komunal, 4. Ada konkret dan visual, 5. Terbuka dan sederhana, 6. Dapat berubah dan menyesuaikan, 7. Tidak dikodifikasi, 8. Musyawarah dan mufakat. Kemudian Profesor Kusno membedakan pengertian dan ciri sifat. Dalam hal ini, ciri diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin, yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu. Ciri hukum adat menurut Profesor Kusno yaitu 1. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis, 2. Peraturan hukum yang ada tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas kehidupan dalam masyarakat. 3. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petiti-petiti, seloka-seloka, cerita-cerita, atau perumpamaan. 4. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan. 5. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama yang sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti sempit. 7. Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih. 8. Ketaatan dalam melaksanakan lebih didasarkannya pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Dan sifat-sifat hukum adat menurut Profesor Kusno yaitu 1. Bersifat tradisional, 2. Bersifat suka pamor yang keramat, 3. Bersifat luas, 4. Bersifat dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.